Ini bukan main-main, Duk. Suara serak Mbah Wiryo terdengar seperti pasir bergesekan. Susuk ini akan membuatmu indah di mata manusia, tapi di mata yang lain, kau akan menjadi santapan lezat. Dulu, nama Lastri hanyalah bisikan angin di antara gosip-gosip murahan desa. Seorang gadis biasa, dengan paras yang tak istimewa dan suara yang hanya cukup untuk melantunkan tembang pilu di kamar mandi. Profesinya sebagai buruh cuci, dengan tangan yang kasar karena sabun dan punggung yang bungkuk karena beban, tak pernah memberinya lebih dari sekadar pandangan remeh dan senyuman iba. Namun, di dalam hati Lastri, bara ambisi membara lebih panas dari api tungku. Ia ingin lebih. Ia ingin dipuja. Ia ingin semua mata tertuju padanya, bukan dengan kasihan, melainkan dengan kagum. Maka pada suatu malam rembulan sabit, dengan langkah ragu namun hati penuh tekad, Lastri menjejakkan kaki ke gubuk reot Mbah Wiryo, seorang dukun sepuh yang namanya santer terdengar di telinga-telinga putus asa. Aroma kemenyan dan melati busuk menyambutnya, bercampur dengan bisikan-bisikan gaib yang seolah meresap ke dalam pori-pori kulit. Di sana, di bawah cahaya temaram lampu minyak, Mbah Wiryo menawarkan janji emas, kecantikan abadi, pesona tak tertandingi dan suara yang akan menghipnotis siapapun yang mendengarnya. Syaratnya, 3 jarum emas murni ditanam di pipi kiri, dahi, dan dagu. Serta tentu saja, pantangan-pantangan keras yang harus dipegang teguh sampai mati. Ini bukan main-main, Duk. Suara serak Mbah Wiryo terdengar seperti pasir bergesekan. Susuk ini akan membuatmu indah di mata manusia, tapi di mata yang lain, kau akan menjadi santapan lezat. Lastri tak peduli. Kilau emas itu terlalu menyilaukan. Rasa sakit saat jarum-jarum itu menembus kulitnya terasa seperti sengatan semut dibandingkan dengan rasa sakit hatinya selama ini. Darah mengalir setitik, namun tertutup oleh doa-doa mantra dan asap dupa. Saat ia berdiri di depan cermin tua yang berlumut di gubuk Mbah Wiryo, bayangan dirinya sudah berbeda. Wajahnya berseri, kulitnya bercahaya, dan matanya memancarkan magnet yang tak terbantahkan. Lastri sang buruh cuci telah mati. Lahirlah Lastri, sang biduan masa depan. Perubahan itu bagai sulap. Dalam hitungan minggu, Lastri yang dulunya tak terlihat kini menjadi pusat perhatian. Ia memutuskan untuk beralih profesi dari cucian kotor ke panggung gemerlap. Dengan modal suara yang tiba-tiba merdu dan goyangan tubuh yang menghipnotis, Lastri menjadi penyanyi dangdut keliling, dari satu panggung hajatan ke panggung desa lainnya. Nama Lastri Kembang Desa segera melejit. Setiap malam, panggungnya penuh sesak oleh kaum pria. Efek susuk itu bekerja dengan brutal efisien. Saat Lastri melantunkan lagu dengan suara yang kini tebal, sensual, dan penuh gairah, mata para pria akan terpaku padanya. Bukan sekadar terpaku karena kagum, melainkan terpaku dengan tatapan yang nyaris buas. Seolah-olah mereka melihat bukan hanya seorang wanita cantik, melainkan manifestasi dari segala hasrat terpendam mereka. Mata mereka berkilat, pupil membesar, dan seringkali senyuman bejat akan tersungging di bibir yang entah mengapa terasa kering. Lastri bisa merasakan energi itu. Setiap tatapan lapar, setiap desahan kagum, setiap langkah maju yang ingin menyentuhnya, semua itu seperti makanan bagi susuk di dalam tubuhnya. Ia merasa bertenaga, tak kenal lelah dan semakin cantik setiap manggung. Di belakang panggung, para pria akan berdesakan, berebut untuk bisa bicara dengannya, menawarkan hadiah atau sekadar mendapatkan secarik senyum. Mereka akan bertengkar, saling dorong bahkan adu jotos hanya demi perhatian Lastri. Bukan hanya tatapan, sentuhan Lastri bahkan sentuhan tak disengaja di keramaian akan membuat para pria merinding dan seolah-olah kehilangan akal sehat.
Mereka akan mengikuti Lastri kemanapun ia pergi, seperti kawanan lalat yang tertarik pada madu. Beberapa pria bahkan meninggalkan istri dan anak-anak mereka, menjual harta benda hanya demi bisa berada di dekat Lastri. Desa yang dulu tenang, kini dipenuhi pertengkaran rumah tangga dan tatapan-tatapan kosong para pria yang seperti terhipnotis. Lastri melihat semua itu, namun seberkas rasa ngeri yang muncul selalu cepat tertutup oleh kebanggaan dan kekuasaan yang ia rasakan. Setahun berlalu, dan Lastri mencapai puncak ketenarannya di tingkat lokal. Uang mengalir deras, perhiasan berkilau di lehernya, dan setiap pria di desa itu serta desa-desa tetangga menggilainya. Namun di balik semua kemewahan itu, ada harga yang harus dibayar. Pantangan yang diberikan Mbah Wiryo mulai terasa memberatkan. Yang paling utama adalah larangan memakan pisang mas, pisang kepok, dan makanan dengan biji-bijian kecil seperti jambu biji. Lastri telah patuh selama setahun. Namun suatu malam, setelah pertunjukan yang melelahkan, ia singgah di sebuah warung remang-remang. Seorang penggemar fanatik memberinya sepiring rujak buah. Di antara potongan-potongan buah, terselip irisan pisang mas yang tampak begitu menggoda. Mungkin hanya sedikit, pikir Lastri. Apa salahnya? Satu gigitan, manis, lembut dan kengerian pun dimulai. Malam itu, di kamarnya yang mewah namun terasa dingin, Lastri mendengar bisikan. Bukan bisikan kekaguman dari para penggemar, melainkan suara parau yang entah dari mana asalnya. Suara itu berdesis, "Kau melanggar, kau melanggar, berikan aku makan." Lastri melompat dari ranjang mencari sumber suara. Tidak ada. Kamar itu kosong, namun bisikan itu semakin jelas, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Lastri menyentuh pipinya, tepat di mana jarum emas itu ditanam. Sensasi merayap yang dingin muncul lagi, seolah ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya, menggeliat. Saat dia menatap cermin, bayangan di dalamnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ada jeda sepersekian detik, di mana bayangan itu tersenyum lebih lebar, lebih menyeramkan, dengan gusi menghitam dan gigi yang sedikit goyah. Mata bayangan itu berkilat merah, seolah memancarkan kelaparan yang tak terhingga. Lastri menjerit, tangannya menutupi mulutnya sendiri, namun bisikan itu semakin keras, menuntut, "Mereka, mangsa, berikan aku mangsa." Sejak malam itu, setiap pujian yang Lastri terima, setiap tatapan kagum yang menyoratnya di panggung, tidak lagi memberinya kekuatan. Sebaliknya, itu terasa seperti menguras energinya. Ia merasa lemas setelah manggung, seringkali pingsan, namun wajahnya tetap memancarkan pesona yang aneh, seolah tak tersentuh oleh kelelahan. Para pria yang menggilainya mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan yang lebih ekstrim. Beberapa dari mereka menjadi gila, berbicara sendiri, menyebut-nyebut nama Lastri dengan nada histeris. Yang lain jatuh sakit parah, tubuh mereka kurus kering seolah energinya telah dihisap. Klimaks dari kengerian itu datang bersamaan dengan bulan purnama berikutnya. Lastri bersiap untuk pertunjukan besar di sebuah kota kabupaten. Saat ia merias wajah di depan cermin, sentuhan kuas di pipi kirinya terasa aneh. Kulitnya terasa lembek, dan di bawah sapuan bedak, ia melihatnya. Urat-urat hitam yang berdenyut kencang, bergerak-gerak seperti cacing di bawah permukaan kulit yang kini terasa semakin transparan. Jarum emas di pipinya, yang dulu tak terlihat, kini menonjol samar. Lebih dari itu, jarum itu tampak sedikit bergeser, seolah mencoba menusuk keluar. Lastri menjerit tertahan. Wajahnya di cermin tampak pucat pasi, namun matanya memancarkan rasa lapar yang sama dengan mata bayangan di gubuk Mbah Wiryo. Malam itu, di atas panggung, Lastri bernyanyi dengan suara yang semakin memilukan, namun auranya semakin mengerikan. Kilau di wajahnya bukan lagi pesona, melainkan cahaya aneh yang dingin. Para pria di depannya, yang dulunya memuja, kini menatapnya dengan campuran ketakutan dan hasrat yang gila. Beberapa dari mereka mundur perlahan,
seolah ada sesuatu yang salah dengan Lastri. Namun kebanyakan tetap terhipnotis. Mata mereka terbelalak, mengeluarkan air liur. Tiba-tiba, Lastri merasakan nyeri yang tak terbahankan di pipi kirinya. Seolah ada sesuatu yang mengoyak dari dalam. Ia mencoba menyentuhnya dan merasakan ujung jarum emas yang dingin mencuat sedikit dari kulitnya. Lastri panik. Ia bergegas meninggalkan panggung, mengabaikan teriakan para penonton yang frustasi. Di ruang ganti, ia meraba-raba wajahnya. Jarum emas itu kini sudah mencuat lebih jauh, menembus jaringan daging dan saraf, dengan darah merembes tipis di sekelilingnya. Ia meraih pinset yang tergeletak di meja rias, mencoba mencabut jarum itu dengan tangan gemetar. Rasa sakit yang menusuk menjalar ke seluruh kepalanya. Lastri menjerit, namun jeritannya tidak lagi seperti jeritan manusia. Itu adalah raungan serak, penuh penderitaan, yang entah mengapa terdengar familiar, seperti bisikan yang selama ini menghantuinya. Setiap tarikan yang ia lakukan hanya membawa jeritan dari kegelapan yang mengelilinginya. Ia menarik lebih keras, dan kengerian yang sesungguhnya terungkap. Jarum emas itu tidak bisa dicabut. Ia telah menyatu dengan tulang tengkoraknya, berakar dalam seperti benalu. Saat ia menarik lagi, kulitnya robek dan darah hitam yang pekat mulai mengalir, bukan darah merah segar. Di dalam lubang yang robek itu, Lastri bisa melihat kilatan emas, bukan dari jarum, melainkan dari apa yang tampak seperti serat-serat emas yang menjalari tulangnya. "Kau tidak bisa melepaskannya, Lastri." Bisikan parau itu kini terdengar begitu jelas, seolah berasal dari dalam otaknya. "Kau adalah milikku. Kau adalah wadahku." Lastri jatuh ke lantai. Cermin di depannya memantulkan wajah yang kini bukan lagi wajah manusia. Kulitnya yang robek di pipi kiri memperlihatkan lapisan urat hitam yang berdenyut, dan di baliknya kilauan emas yang menyeramkan. Mata di cermin memancarkan cahaya merah yang mengerikan, dan senyuman di bayangan itu melebar, memperlihatkan gusi menghitam dan gigi yang kini benar-benar goyah seperti taring. Lastri menyadari kecantikan abadi yang dia inginkan adalah penjara abadi. Dia tidak akan pernah bisa menua, tapi dia akan terus membusuk hidup-hidup sementara wajahnya tetap cantik secara mengerikan di permukaan. Sebuah topeng sempurna yang menyembunyikan kehancuran di baliknya. Ia bukan lagi Lastri, sang biduan kembang desa. Ia adalah persembahan, wadah yang sempurna bagi entitas yang dulu menjanjikannya dunia, kini menuntut jiwanya seutuhnya, merangkak keluar dari balik kulitnya yang transparan, siap untuk melahap setiap tatapan lapar yang memujanya.